pick up their clothing, put it on. Sure beautiful. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini saya akan bercerita sebuah film horor yang berjudul Los Muertos yang dirilis tahun 2002. Film ini dibintangi oleh Jon Bon Jovi dan dia ini adalah vokalis grup band legend Bon Jovi. Los Muertos bercerita tentang sebuah fenomena wabah yang sedang melanda di negeri Meksiko. Wabah tersebut bukanlah wabah penyakit biasa, melainkan sebuah wabah yang ditularkan melalui gigitan seorang vampir. Karena itu, manusia yang terkena gigitannya secara otomatis juga akan berubah menjadi vampir. Dan gimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Suatu malam di sebuah jalanan kota Meksiko, terlihat ada perempuan menawarkan jasa cinta satu malam kepada seorang laki-laki. Tapi laki-laki itu malah berbuat kasar dan memaksa perempuan itu memberikan dompetnya. Lalu datang seorang pria nodongin pistol ke laki-laki tersebut dan dia ini bernama Derek yang diperankan oleh Jon Bon Jovi. Sepertinya lebih enak kita panggil Jon aja ya biar lebih familiar. Tanpa basa-basi, Jon langsung menembakkan pistolnya ke mulut perempuan itu dengan sebuah peluru khusus. Lalu Jon menusuk jantungnya dan ternyata perempuan itu adalah seorang vampir. Jon juga memenggal kepalanya. Tubuh vampir itu juga harus dibakar agar virus dalam tubuhnya mati dan ia tidak hidup kembali. Umumnya vampir akan terbakar dengan sendirinya jika mereka itu terkena cahaya matahari. Dan gak lupa si Jon juga ngevideoin buat di-upload ke sosial media. Jon ini adalah seorang pemburu vampir yang bekerja secara freelance di bawah yayasan Van Helsing. Sampai di kontrakan, dia ditelepon seseorang bernama Brody dan dia ini adalah kepala yayasan Van Helsing. Derek? Hey man. Listen man, some anonymous somebody wants to bankroll the unit. Jon kemudian diberitahu kalau ada seorang klien yang merahasiakan namanya ingin menyewa seorang pemburu vampir. Jon diminta memburu vampir yang ada di Meksiko Utara karena wabah vampir sudah mulai menyebar di sana. Klien misterius tersebut meminta Jon membentuk sebuah tim pemburu vampir karena sepertinya vampir ini tuh bukanlah vampir biasa. Maka dari itu, Brody merekomendasikan beberapa nama yang bisa diajak bergabung. Salah satunya adalah seorang pendeta bernama Adam. Dia ini adalah orang yang pernah selamat dari tragedi pembantaian vampir. Sampai di sebuah gereja, Jon langsung masuk ke dalam, namun sebelumnya ia harus melakukan rapid test untuk membuktikan kalau dia tidak terinfeksi virus vampir. Who are you? Why don't you ask your flunkies? Manusia yang pernah digigit vampir maka hasilnya akan positif dan dia tidak akan pernah menyadarinya sebelum terinfeksi secara penuh. Jon kemudian bertanya apakah ia bisa bertemu dengan Adam, namun sayangnya pendeta yang dicari itu sudah meninggal. When? Last month. You might as well stay here the night. There's nowhere else nearby. Saat makan malam, tiba-tiba si Jon berhalusinasi. Orang-orang di sekitarnya berubah menjadi vampir yang sedang berpesta. Para pendeta pun berusaha menolongnya. Menurut para pendeta di situ, kemungkinan ada vampir berkeliaran di sekitar mereka. Mereka mencoba melakukan koneksi dengan pikirannya. Sementara itu, di depan gereja terlihat seorang penjaga malam sedang berjaga sendirian. Lalu datang sekelompok vampir yang dipimpin vampir wanita bernama Una. Una ini adalah seorang putri vampir asli dan tentu saja kekuatannya tuh jauh lebih tinggi dibanding vampir-vampir biasa. Para vampir itu pun langsung membunuh sang penjaga lalu berpesta bersama. Keesokan paginya, Jon meminta pendeta menunjukkan alamat beberapa nama yang sebelumnya direkomendasiin sama bosnya. Pendeta itu bilang kalau beberapa dari nama-nama itu sudah ada yang meninggal, bahkan ada yang menjadi gila. Dari daftar nama itu yang tersisa hanya 2 nama. Setelah berpamitan, Jon mendatangi mereka, tapi ternyata mereka juga sudah meninggal dunia. Jon kemudian menelpon Brody memberitahu kalau nama-nama yang ia rekomendasikan semuanya tewas terbunuh. Lalu Brody ngerekomendasiin satu orang lagi yang ternyata juga baru saja meninggal dunia karena dibunuh. Lalu datang seorang bocil yang tahu kalau pelaku pembunuhan ngumpet di sebuah gereja. Dia meminta bantuan Jon untuk menangkap pelakunya, tapi si Jon menyarankan besok aja karena terlalu berbahaya di malam hari. Keesokan paginya, Jon segera menyiapkan peralatan berburunya.
Si bocil yang baru bangun dari tidurnya itu lalu nawarin bantuan. Lalu John berkata kalau pelaku pembunuhan bukanlah manusia biasa, melainkan seorang vampir. Bocah kecil ini bernama Sancho dan dia tetap ngeyakinin untuk ngebantu si John. My mama needs the money. John pun akhirnya nggak masalah dan ternyata Sancho ujung-ujungnya minta duit bayaran. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam gereja mencari di mana vampir itu bersembunyi. Lalu John melihat ada vampir lagi tiduran di bawah meja. John langsung melempar talinya kemudian menyeretnya ke arah cahaya matahari dan seketika vampir itu terbakar. Tiba-tiba datang satu vampir dari atas. John langsung memegal kepalanya dan Sancho melempar kepala itu keluar ke arah cahaya matahari. Saat Sancho balik ke dalam, dia melihat ada vampir di belakang John. Lalu Sancho melempar sebuah tombak ke arahnya mengenai si vampir kemudian mendorongnya keluar. Dan akhirnya perburuan vampir itu pun selesai. Sancho kemudian bertanya apakah kerjaan ini duitnya banyak. John bilang lumayan tapi lama-lama bisa bikin kamu gila. Lalu Sancho menawarkan diri kalau dia ingin jadi asistennya karena bener-bener lagi butuh duit buat bayar utang. Namun si John melarang karena dia tidak ingin ada jatuh korban karena dirinya. Hey. Sepanjang perjalanan si John teleponan dengan bosnya. Dia bilang sepertinya vampir buruannya ini tuh tahu kalau si John lagi nyariin orang buat jadi timnya. Karena orang-orang itu tewas terbunuh saat John sampai di sana. Lalu Brody memintanya menemui seseorang yang bernama Jesse Brock. Dia bekerja di sebuah coffee shop dan bisa mengajaknya bergabung ke dalam timnya. Sampai di lokasi, Jesse ternyata lagi sibuk masak, lalu dia nyuruh John nungguin sebentar. Di tempat tersebut, John berkenalan dengan seorang cewek bernama Zoe. Cewek ini ternyata lumayan kepo sama si John, termasuk beberapa pertanyaan aneh. Seperti apakah pekerjaan John menyangkut hidup dan mati. Mendengar perkataannya, Johnny menjadi curiga lalu pergi ke toilet. Dari balik kaca, John mengecek suhu cewek itu dengan sebuah teropong infrared. Suhu tubuh Zoe ternyata sangat dingin. John pun menduga kalau dia ini adalah seorang vampir. Cold as a corpse. Gak lama kemudian Una datang ke tempat tersebut. Dia menghabisi orang-orang yang ada di kafe lalu menculik Jesse Brooks. Insiden itu berlangsung seolah-olah waktu tidak bergerak dan tidak ada satupun menyadarinya termasuk si Johnny. Setelah kejadian mengerikan tersebut, John menyadari kalau vampir sakti baru saja berada di tempat ini. Ia curiga terhadap Zoe yang tiba-tiba menghilang, kemudian John segera pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, John melihat Zoe berdiri di pinggir jalan. Cewek vampir itu langsung menghentikan mobilnya dan tanpa basa-basi, John langsung nodongin pistol ke arahnya. Zoe kemudian membela diri kalau bukan ia yang membunuh orang-orang di kafe tersebut. Saat itu ia juga kabur karena ketakutan. Lalu John bertanya kenapa Zoe bisa jalan-jalan di siang hari karena dia sangat yakin kalau Zoe ini adalah seorang vampir. Zoe mengaku kalau dia pernah digigit pas lagi berkencan dengan seseorang. Setelah muncul gejala, Zoe langsung pergi ke sebuah klinik karena menyadari kalau dia digigit oleh vampir. Namun klinik itu bukanlah klinik biasa, melainkan klinik untuk penderita HIV. Zoe kemudian melakukan rapid test dan hasilnya masih negatif. Lalu untuk meredakan gejala, ia diberi sebuah obat khusus dan secara ajaib gejalanya menghilang. Ada kemungkinan Zoe minum obat antiretroviral untuk penderita HIV yang harus diminum seumur hidupnya agar tidak bertambah parah. Obat itu berfungsi agar virus di dalam tubuh menjadi pasif dan tidak berkembang. Jadi perawat yang ada di klinik tersebut sengaja memberi obat itu agar virus vampir yang ada di dalam tubuh Zoe tidak merubahnya menjadi vampir. Namun syaratnya Zoe harus selalu minum obat itu tepat waktu. Jika tidak, virus itu akan kembali aktif kemudian merubahnya menjadi vampir. Sudah setahun sejak Zoe mengkonsumsinya dan selama ini dia tidak pernah merasakan gejala aneh bahkan tidak berubah menjadi vampir. Namun tetap saja ada efek sampingnya. Zoe kini lebih suka daging mentah dan memiliki kemampuan penglihatan atau penerawangan. Salah satu buktinya adalah Zoe seperti pernah melihat John saat membunuh vampir di awal cerita film. Maka dari itu Zoe bisa tahu kalau dia berkenalan dengan John saat berada di kafe. Zoe kemudian memberitahunya beberapa waktu yang lalu ia juga mendapat sebuah penglihatan. Telah terjadi pembantaian di sebuah gereja yang dilakukan oleh sekelompok vampir. John langsung punya firasat buruk lalu kembali ke gereja yang sebelumnya ia datangin.
Dan ternyata benar, telah terjadi pembantaian di sana. They destroyed us. Lalu muncul seorang pria berpakaian pendeta bilang kalau pembantaian itu dipimpin oleh seorang wanita vampir. Beruntung, vampir-vampir itu tidak menemukan tempat persembunyiannya. Selain itu, si vampir sudah mendapat apa yang dia cari di gereja itu, yaitu salib hitam Berzier. Konon ceritanya, kalau vampir mendapatkan salib dan darah seorang pemburu vampir diiringi sebuah upacara ritual, maka si vampir itu bisa jalan-jalan di siang hari. Lalu pendeta itu bertanya, di mana tim yang lain? John berkata kalau semuanya telah tewas terbunuh dan John tidak tahu harus mencari orang di mana lagi. Pendeta itu kemudian nunjukin sebuah mobil van yang di dalamnya terdapat banyak peralatan berburu vampir yang sangat lengkap. Pendeta itu juga berkata kalau dia ini adalah pemburu vampir tapi masih epical glory. Menurut Zoe dan si pendeta, mereka bilang kalau vampir-vampir itu takut sama si John. Bagaimana kalau mereka bekerja sama untuk memburu si vampir? Lalu John menyadari kalau ada orang diam-diam menguping pembicaraan mereka yang ternyata adalah Sancho. What the hell are you doing here? Sancho kemudian nunjukin ke John sebuah surat kalau dia udah dapat izin dari ibunya. Dan akhirnya mau gak mau John membentuk timnya sendiri meskipun pesimis. Ya mau gimana lagi, timnya terdiri dari seorang bocil, cewek setengah vampir, dan pendeta yang tidak berpengalaman. When you told Serandan there's really no other choice. A loaf of bread. Setelah sampai di kota, John mendapat sebuah surat dari Brody yang isinya adalah surat keterangan kalau si John adalah seorang arkeolog. Karena di negeri Meksiko, pemburu vampir bukanlah sebuah profesi resmi. Brody juga memberi informasi kalau ada seseorang yang bisa gabung ke dalam timnya, yaitu seorang pria berkulit hitam yang bernama Ray. Malam harinya, mereka menunggu Ray di tempat yang telah ditentukan. Lalu ada seorang pria aneh mendatangi mereka yang ternyata adalah vampir. Hey man, got a light? Swear to God, you can smell it. Shit, yeah. Pria itu melakukan serangan, kemudian ada seseorang menembaknya yang ternyata adalah Ray. John sangat terkesan, vampir itu langsung mati hanya dalam sekali tembak. Roy kemudian berkata kalau ia menggunakan sebuah peluru khusus dan spesial, lalu mereka memenggal kepala vampir tersebut. Setelah itu, mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, Zoe mendapat sebuah penglihatan. Dalam penglihatannya, diperlihatkan kalau si vampir wanita sedang melakukan sebuah ritual. Ritual itu dipimpin oleh seorang pendeta yang memegang salib Berzier. Di sana juga ada Jesse Brock, si pemburu vampir yang diculik untuk diambil darahnya. Namun ritual itu tidak berhasil karena si vampir masih kesakitan saat kena cahaya matahari. Karena itu Una sangat marah kemudian membunuh pendeta dan membakar Jesse Brock. Saat beristirahat, John memberi Zoe sebuah peta, kemudian memintanya untuk menerawang kira-kira di mana sarang vampir tersebut. Zoe kemudian memberitahu kalau sarangnya ada di kota Serena. Rodrigo juga berkata kalau di kota itu ada bekas pabrik gula yang terbengkalai dan ada kemungkinan di sanalah markas mereka. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan lalu istirahat di sebuah tempat karena hari mulai gelap. Dan entah kenapa kalau di film-film orang-orang kalau lagi istirahat malah di tempat yang sepi dan bukannya di kota yang lebih ramai. Malam harinya saat lagi pada tidur, Una mendatangi mereka. Zoe yang gak bisa tidur diintipi sama Una lagi minum obat. Sebelumnya Una sudah menyadari kalau Zoe pernah terinfeksi, namun ia heran kenapa Zoe tidak berubah menjadi vampir. Nah dari situlah Una jadi ngerti ternyata obat itulah yang bikin Zoe bisa jalan-jalan di siang hari. Una berniat mencurinya, namun karena mobil itu adalah mobil anti-vampir, Una gak bisa menerobos masuk. Una kemudian mendatangi Ray yang lagi tidur di luar. Lalu dia menyamar menjadi seorang wanita cantik dan berpura-pura menangis di hadapannya. Come on, I won't hurt you. What's the matter? Somebody do something to you? El luto, mares de cielo. You're beautiful. Una berusaha memperdaya Ray kalau ia membutuhkan kehangatan. Ray sih nggak masalah, yang penting jangan minta bayaran. Karena Ray lengah, Una memanfaatkan kondisi itu lalu menggigitnya. Setelah itu, Una bersama kelompoknya pergi ke sebuah bar. Mereka membantai orang yang ada di tempat itu kemudian meminum darah mereka. Keesokan harinya, John dan kelompoknya kembali melanjutkan perjalanan. Namun Ray yang lagi nyupir ngerasa kepanasan dan ia meminta mereka beristirahat sejenak.
Lalu mereka berhenti di sebuah bar di mana Una berpesta sebelumnya. John meminta yang lain waspada dan memeriksa sekitaran. Sancho di atas pohon mendeteksi ada vampir ngumpet di bawah tanah, kemudian mereka membunuhnya. John merasa kalau Una berusaha mengintimidasi kelompoknya. Masalah pun bertambah, ban mobil mereka bocor dan mereka terpaksa mengganti ban terlebih dahulu. Sesaat setelah mereka pergi, Una muncul dari dalam tanah dan ternyata sejak semalam Una dan kelompoknya sengaja bersembunyi seolah menunggu kedatangan mereka. Lalu kita melihat ada obat milik Zoe tergeletak di hadapannya dan sepertinya ada seseorang berkhianat di dalam kelompok tersebut. Different story in the 1200s. Boomtown. Beberapa jam kemudian sampailah mereka di sebuah bangunan tua dan tempat itulah yang mereka yakini sebagai sarang vampir. She's in there. Rodrigo kemudian berkata sebaiknya jangan sekarang. Ada baiknya mereka bertanya kepada orang-orang terlebih dahulu, tapi ternyata di kota sepi dan gak ada orang sama sekali. Lalu mereka bertemu dengan seorang kakek-kakek dan kakek itu bilang kalau orang-orang lagi bersembunyi di dalam rumah. Dia sering bermimpi melihat iblis membantai warga. Kakek itu kemudian bercerita, suatu hari ada seorang gadis cantik yang lagi kelaparan diadopsi sama seseorang tapi keluarga itu malah menjadi aneh. Kemudian menghilang tanpa ada kabar sama sekali. Ada kemungkinan mereka saat ini tinggal di reruntuhan pabrik gula itu sesuai perkiraan Rodrigo. Karena itulah warga di sekitar menjadi takut untuk keluar di malam hari. I gotta find a doctor right now. Zoe tiba-tiba mendatangi mereka lalu berkata kalau obat miliknya hilang entah kemana. Lalu mereka buru-buru pergi ke klinik terdekat untuk mencari obat yang sama, namun ternyata nggak ada. Mau nggak mau Zoe harus pergi ke kota Meksiko untuk mendapatkannya. Dan untungnya si kakek memberitahu kalau hari ini ada bis menuju kota Meksiko. Scene kemudian pindah ke markas vampir. Terlihat Una yang berhasil ngedapetin obat milik Zoe langsung menghisap habis obat tersebut. Karena efek dari obat itu, Una pun bisa jalan-jalan di siang hari. Di saat yang sama, terlihat Ray semakin kepanasan dan mungkin itu dikarenakan gigitan vampir mulai mempengaruhinya. Tiba-tiba Una datang mengacau. Dia melakukan serangan, Zoe pun kabur ke jalan kemudian dikejar lalu diculik sama si Una. John dan teman-temannya pun heran kenapa vampir itu bisa keluar siang-siang. Lalu mereka segera pergi menuju markas Una untuk menyelamatkan Zoe. Di perjalanan, Rodrigo bilang mungkin ia minum obat milik Zoe, namun dari mana ia mendapatkannya. Setelah mereka sampai di sana, John menyadari pasti ada pengkhianat di antara mereka. There's one last little thing. So that means it had to be one of you. Saat sedang melakukan interogasi, datang si kakek memanasi Ray dan ternyata Ray sebentar lagi berubah menjadi vampir. Si kakek berkata kalau ia mengetahuinya melalui sebuah mimpi. Ray kemudian mengaku dan merasa bersalah atas perbuatannya. Malam itu Una berhasil memperdayainya karena tidak tahan terhadap godaan seorang vampir wanita. Ia sengaja membawa mereka ke bar di mana Una bersembunyi agar ia bisa mencuri obat milik Zoe kemudian memberikannya kepada Una. Namun di sisi lain, Ray menjadi tahu kalau Una adalah klien yang menyewa mereka selama ini. In fact, she set it up. She knows you're here. She's the client? Yeah. Dialah yang mengatur semua ini, termasuk alasan kenapa John diharuskan membentuk sebuah tim. Karena mungkin ada hubungannya dengan salib serta darah pemburu agar si vampir itu bisa jalan-jalan di siang hari. Scene kemudian pindah ke dalam sarang. Una berkata kalau obat milik Zoe sangat manjur, namun efeknya tuh hanya sebentar. Una kemudian berusaha menggigit Zoe, karena itu Zoe loncat ke bawah dan selamat karenanya. John kemudian bersama timnya dan si kakek masuk ke dalam untuk mencari Zoe. Serangan demi serangan ngagetin mereka. Tapi ternyata mereka udah nyiapin jebakan sebelumnya untuk menyeret vampir-vampir itu ke arah cahaya matahari. Hey! Help! Zoe mendengar kalau John datang untuk menyelamatkannya, lalu ia berteriak agar mereka tahu di mana ia berada.
Saat berusaha menolong Zoe, Una datang menyerang mereka. Si kakek yang udah tua pun gak luput dari serangannya, dan akhirnya Una berhasil membuat John terpojok. Stop! I can give you what you're after. Saat Una akan menggigitnya, Rodrigo membuat sebuah tawaran. Dia bersedia tinggal di sini dan membantu Una melakukan ritual yang dia mau, karena dia adalah seorang pendeta dan juga seorang pemburu vampir. The ritual. Just you and me. No. Go. It's okay, Una setuju, kemudian membiarkan John dan yang lain pergi dari sana. Setelah itu, John dan teman-temannya segera pergi dan membawa Zoe ke klinik terdekat. Sampai di klinik, kondisi Zoe sangat memprihatinkan. Daripada berubah menjadi vampir, John berniat membunuhnya. Yes, Namun, suster melarangnya karena ada banyak orang yang mau ngedonorin darahnya agar Zoe tetap bertahan hidup. Dan akhirnya Zoe pun kembali pulih. John kemudian memintanya segera ke Meksiko untuk mencari obat, tapi Zoe menolak karena John membutuhkan dirinya untuk menyelamatkan Rodrigo. Setiap ada manusia datang ke tempat tersebut, Una bisa mendengar denyut nadinya. Namun berbeda jika ia yang datang ke sana karena orang yang terinfeksi tidak memiliki denyut nadi. John kemudian berkata bagaimana jika ia menginfeksi dirinya sendiri menggunakan darah Zoe, supaya denyut nadinya tuh gak kedengeran dan bisa mendekati Una lalu membunuhnya. Awalnya Zoe melarang karena ia bisa saja menjadi vampir. Namun karena gak ada cara lain, suster segera melakukan proses transfusi darah. Setelah selesai, John merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah sensasi yang sangat luar biasa menjadi vampir. Di saat yang sama, si kakek meninggal dunia. Hal itu membuat mereka semakin bersemangat untuk melakukan balas dendam. Setelah persiapan selesai, mereka bertiga segera berangkat menuju sarang Una. Sampai di sana, mereka langsung menyiapkan berbagai macam jebakan. Sementara itu di dalam, Una sedang melakukan ritualnya, dan saat Una meminum darah Rodrigo, Rodrigo tuh berkata kalau dia bukanlah seorang pendeta. You forgot to bring a priest. You assemble every element except one. Rodrigo terang-terangan menipunya, jadi saat mengorbankan dirinya percuma saja. Una menjadi kesal, kemudian langsung membakar Rodrigo. Namun sesaat kemudian John datang kemudian menyelamatkannya. Setelah itu John meminta yang lain mundur namun tetap waspada. Ia berkata kalau ia akan menghadapi Una sendirian. John kemudian sengaja meletakkan senjatanya agar Una keluar dari tempat persembunyiannya. Tiba-tiba Una datang menyerang. John yang udah nyiapin tombak di kakinya langsung menusuknya lalu mengikat kakinya. Setelah itu ia meminta yang lain untuk menariknya ke atas, tapi saking kuatnya talinya putus dan Una berhasil selamat. Mereka berempat kemudian naik ke atas untuk menyusun rencana baru. Lalu John meminta Zoe mengambil mobil lalu melempar sebuah tali dari atas bangunan. Sementara itu mereka bertiga akan mencari cara bagaimana menjebak Una. Mereka kemudian berpencar, namun karena lengah Una berhasil menyerang John. Lalu dari belakang Rodrigo memanah Una. Sancho yang berjaga di atas melempar tali lasso tepat mengenai tubuh Una. Setelah itu ia berteriak meminta Zoe menarik talinya. Tanpa menunggu lama, Zoe menginjak pedal dalam-dalam untuk menarik Una keluar. Una yang terpojok menyandera John. Rodrigo kemudian melempar senjata miliknya dan tepat sebelum mencapai atas, John menembak kepalanya. Cahaya matahari langsung membakar habis tubuhnya, namun jantungnya tuh masih berdenyut. Karena itu John langsung memakunya. Di akhir cerita mereka semua kembali ke desa. Rodrigo kemudian meminta Zoe dan John segera ke kota Meksiko untuk mencari obat. Sementara itu Rodrigo memutuskan akan tinggal di kota ini karena sepertinya di sini membutuhkan seorang pendeta. Lalu Rodrigo berkata kalau obatnya gak manjur ya sudah pasti John dan Zoe akan menjadi vampir. Namun Rodrigo dan Sancho berharap mereka berdua baik-baik saja. Setelah berpamitan, pasangan setengah vampir itu segera berangkat dan akhirnya film pun selesai. Itulah alur film Los Muertos. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.